Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Stefania Elfrida Teva, kelas A semester 3, tugas yang kedua mata kuliah Metode Penelitian Sosial, dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali materi dalam bentuk video buku yang kedua berjudul Research Methods and Writing Research Proposal, atau yang dalam bahasa Indonesianya dapat kita artikan sebagai metode penelitian dan penulisan proposal penelitian. Metode penelitian dapat kita artikan atau dapat kita definisikan sebagai penelitian yang sistematis, terkontrol, penyelidikan empiris, dan kritis dari proposisi hipotesis tentang dugaan hubungan antara fenomena yang diamati. Dari definisi tersebut berisi istilah-istilah dasar yang diperlukan dalam mendefinisikan metode penelitian ilmiah dan menjelaskan prosedur itu telah diterima selama berabad-abad. Dalam metode ilmiah, mendekati pelajaran sebagai rangkaian kecil, artinya satu studi atau satu sumber hanya menyediakan indikasi apa yang mungkin benar atau mungkin tidak. Kebenaran tersebut hanya akan ditemukan melalui serangkaian analisis objektif. Ini berarti bahwa metode ilmiah adalah mengoreksi diri sendiri dalam hal perubahan pemikiran atau teori sesuai dengan penelitian sebelumnya. Misalnya, para ilmuwan mengubah ide mereka tentang planet Saturnus, Uranus, dan Neptunus ketika mereka mendapatkan informasi bahwa para peneliti telah mengumpulkan data oleh pesawat luar angkasa Voyager. Mereka menemukan kesalahan dalam pengamatan sebelumnya. Maka dari itu, dalam komunikasi, peneliti menemukan persepsi atau pemahaman awal kekuatan media teori jarum yang mereka duga bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Setelah banyak penelitian, mereka menyimpulkan bahwa itu berharga dalam menghasilkan sesuatu hal yang akurat dan berguna sebagai data yang penting dalam penelitian media massa. Dan berikut adalah bagaimana cara kita untuk menjelaskan beberapa metode yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, penelitian ilmiah bersifat publik. Kemajuan ilmiah bergantung pada informasi yang tersedia secara bebas. Yang kedua, sains. Sains adalah empirik, oleh karena itu peneliti harus sangat berhati-hati dalam laporan yang dipublikasikan agar ketika memasukkan informasi tentang penggunaan metode pengambilan sampel, pengukuran, dan prosedur pengumpulan data, informasi semacam itu memungkinkan peneliti untuk memverifikasi secara independen studi yang diberikan untuk mendukung atau membantah temuan penelitian awal. Yang ketiga adalah sains itu objektif. Sains mencoba menyingkirkan eksentrilitas penilaian oleh peneliti. Saat studi dilakukan, aturan eksplisit dan prosedur dibangun dan peneliti terikat untuk mengikuti mereka, membiarkan chip jatuh di mana mereka menemukan aturan itu untuk mengklarifikasi perilaku digunakan sehingga dua atau lebih pengamat independen bisa mengklarifikasi pola perilaku tertentu dengan cara yang sama. Yang keempat, sains bersifat empiris. Peneliti peduli dengan dunia yang bisa diketahui dan berpotensi terukur. Empirisme diturunkan dari kata Yunani untuk pengalaman. Mereka harus bisa melihat dan mengklarifikasikan apa yang mereka pelajari dan untuk menolak metafisik dan penjelasan kejadian yang tidak masuk akal. Yang kelima, sains adalah sistematis dan kumulatif. Ilmuwan harus menghubungkan konsep abstrak dengan dunia empiris dalam pengamatan yang dapat diamati baik secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai instrumen pengukuran. Biasanya, keterkaitan ini dicapai dengan membingkai definisi operasional. Definisi operasional penting dalam sains, dan tingkat pengantar memerlukan beberapa pengulangan. Dan yang keenam, sains itu sistematis dan kumulatif.
tidak ada penelitian tunggal atau studi itu berdiri sendiri, juga tidak naik atau tidak turun dengan sendirinya. Peneliti yang cerdik selalu menggunakan studi sebelumnya sebagai fondasi untuk pekerjaan mereka sendiri. Salah satu langkah pertama yang dilakukan dalam melakukan penelitian adalah meninjau tersedia literatur ilmiah tentang topik tersebut sehingga berharga untuk mengidentifikasi area masalah dan faktor penting yang mungkin relevan dengan peneliti saat ini. Yang ketujuh adalah penelitian prosedur. Penelitian prosedur itu berhasil jika teori menyarankan prediksi yang tidak digunakan oleh analisis data. Teori itu harus dikaji ulang dengan hati-hati dan tidak sembarangan. Sebaliknya, jika suatu teori menghasilkan prediksi yang sedang didukung oleh data, teori tersebut harus digunakan untuk membuat prediksi situasi yang lain. Penggunaan metode penelitian ilmiah juga dimaksudkan untuk memberikan evaluasi data yang objektif dan tidak biasa, menginvestigasi pertanyaan penelitian dan hipotesis secara sistematis. Keduanya melakukan penelitian akademis dan sektor swasta mengikuti 8 langkah pengembangan rantai prosedur, yaitu yang pertama, pilihan masalah, yang kedua, review penelitian dan teori yang ada jika relevan, yang ketiga, kembangkan hipotesis dan pertanyaan penelitian, yang keempat, menentukan metodologi atau desain penelitian yang sesuai, yang kelima, kumpulkan data yang relevan, yang keenam, analisis dan interpretasikan hasilnya, yang ketujuh, sajikan hasil dalam bentuk yang sesuai, dan yang kedelapan, replikasi penelitian bila perlu. Yang berikut, saat melakukan studi penelitian, peneliti harus terus-menerus menyadari potensi sumber kesalahan yang dapat membuat hasilnya menjadi palsu. Fenomena yang mempengaruhi eksperimen dengan cara ini adalah sumbernya kerusakan dalam validasi internal. Metode penelitian ini adalah sesuai dengan semua bidang penelitian ilmiah, pemilihan masalah, review yang sudah ada, penelitian dan teori pernyataan hipotesis atau pertanyaan penelitian, penentuan metodologi yang sesuai dengan desain penelitian, pengumpulan data analisis dan interpretasi data, presentasi hasil replikasi. Dalam banyak kasus, biaya studi penelitian adalah satu-satunya penentu kelayakan suatu proses. Seorang peneliti mungkin pernah mempunyai ide yang bagus, tetapi jika biayanya menjadi penghalang, proyek tersebut harus ditinggalkan. Analisis biaya harus diselesaikan sejak dini. Itu tidak masuk akal untuk mengembangkan desain khusus dan mengumpulkan instrumen untuk proyek yang akan dibatasi karena kekurangan dana. Waktu juga menjadi pertimbangan yang penting dalam perencanaan penelitian. Ada 4 ciri desain penelitian yang harus dicatat jika sebuah penelitian menghasilkan hasil yang andal dan valid. Yang pertama, pengaturan naturalistik. Yang kedua, hubungan sebab akibat yang jelas. Yang ketiga, pengukuran tidak mengganggu valid. Yang keempat, selain itu, pemilihan variabel independen harus didasarkan dengan relevansinya dengan studi dan pengetahuan peneliti tentang area, bukan pada kenyamanannya. Yang berikut, bahaya penelitian. Semua peneliti dengan cepat menemukan bahwa proyek penelitian tidak selalu ternyata mesti ada yang harus direncanakan. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan untuk kesulitan, dan betapapun kecilnya dalam melakukan proyek penelitian, perencanaan dan fleksibilitas adalah hal yang sangat penting. Peneliti harus memutuskan apakah biaya dan waktu dibenarkan dalam kaitannya dengan hasil yang diinginkan. Prosedur pengambilan sampel tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang enteng dalam proses investigasi ilmiah. Tidak masuk akal untuk mengembangkan penelitian desain untuk menguji hipotesis atau pertanyaan penelitian yang berharga dan kemudian dibatalkan. Upaya ini dengan mengabaikan prosedur pengambilan sampel yang benar.
Prosedur ini harus diteliti untuk memastikan bahwa hasil analisis dibuktikan secara spesifik. Artinya, hasil tidak berdasarkan jenis sampel yang digunakan dalam penelitian. Dan pada bab ini atau pada bagian ini akan lebih menjelaskan tentang dasar-dasar metode pengambilan sampel yang banyak digunakan dalam penelitian. Namun, mengingat teori sampling ini telah menjadi bagian disiplin ilmu tersendiri, ada beberapa studi seperti survei berskala nasional yang membutuhkan konsultasi yang lebih teknis, diskusi tentang pengambilan sampel. Sampel sistematis seringkali juga digunakan dalam penelitian sosial. Mereka seringkali menghemat waktu, sumber daya, dan tenaga jika dibandingkan dengan yang secara sederhana sampel acak. Sebenarnya karena prosedurnya sangat mirip dengan sampel acak sederhana, banyak peneliti menganggap sistematis pengambilan sampel sama dengan prosedur acak. Ukuran sampel yang diperlukan untuk suatu penelitian setidaknya bergantung pada satu atau lebih dari 7 poin, yaitu yang pertama, jenis proyek, yang kedua, tujuan proyek, yang ketiga, kompleksitas proyek, yang keempat, jumlah kesalahan bersedia untuk dimaafkan, yang kelima, kendala waktu, yang keenam, finansial kendala, dan yang ketujuh, penelitian sebelumnya di daerah tersebut. Maka dari itu, peneliti harus memutuskan apakah akan menggunakan deskriptif atau pendekatan analitis. Tentukan juga tujuan dari belajar, meninjau literatur yang tersedia di daerah tersebut, pilih survei pendekatan, desain kuesioner, dan sampel, menganalisis dan menafsirkan data. Juga terakhir, putuskan apakah akan menerbitkan atau menyebarluaskan hasilnya. Desain kuesioner, pendekatan yang digunakan dalam mengajukan pertanyaan sama halnya dengan pendekatan fisik penampilan. Waktu dan usaha diinvestasikan dalam mengembangkan barang kuesioner selalu terbayar dengan data yang lebih berguna. Pengikut bagian menawarkan beberapa saran berguna, mengumpulkan data survei setelah kuesioner dikembangkan dan satu atau lebih presentasi atau uji coba studi telah dilakukan. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data dari kelompok responden yang sesuai. Ada 4 metode dasar untuk melakukan ini. Yang pertama, surat survei. Yang kedua, survei telepon. Yang ketiga, pribadi wawancara. Dan yang keempat, administrasi kelompok. Peneliti juga harus terus-menerus mewaspadai kendala yang mungkin timbul atau menghalangi pengumpulan data dan atasi masalah ini. Serikat Negara adalah negara yang paling banyak disurvei di dunia, dan banyak warganya sekarang menolak untuk mengambil bagian dalam jenis proyek penelitian apapun. Peneliti harus meyakinkan responden dan subjek bahwa bantuan mereka penting dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Peneliti kualitatif berbeda dari peneliti kuantitatif. 3 dimensi utama. Yang pertama, kedua metode tersebut memiliki perbedaan filsafat realitas. Bagi seorang peneliti kualitatif, kenyataan adalah objektif. Itu ada terpisah dari peneliti dan mampu mampu untuk dilihat oleh semua orang. Dengan kata lain, itu di luar sana. Untuk kualitatif peneliti, tidak ada satupun realitas. Setiap pengamat menciptakan realitas sebagai bagian dari proses penelitian. Itu subjek dan hanya ada mengacu pada pengamat. Selanjutnya, peneliti kualitatif percaya bahwa realitas dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan dan akan memperoleh pengetahuan tentang keseluruhan dengan melihat bagian-bagian ini. Yang kedua, metode tersebut memiliki pandangan yang berbeda terhadap individu. Yang ketiga, peneliti kuantitatif bertujuan untuk menghasilkan hukum umum tentang perilaku dan menjelaskan banyak hal dalam berbagai pengaturan.
Desain dalam metode kuantitatif, desain penelitiannya adalah ditentukan sebelum dimulai. Dalam penelitian kualitatif, desain berkembang selama penelitian. Itu dapat disesuaikan atau diubah seperti itu dalam kemajuannya. Peneliti kuantitatif mencoba mengendalikan kontaminasi atau variabel perancu dalam melakukan penyelidikan mereka di pengaturan laboratorium. Peneliti kualitatif melakukan studi mereka di lapangan, di alam sekitarnya. Mereka mencoba menangkap aliran normal peristiwa tanpa mencoba mengukur atau mengontrol variabel asing. Instrumen pengukuran dalam penelitian kuantitatif ini adalah selain peneliti. Faktanya, pihak lain bisa menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data jika peneliti tidak ada. Membangun teori juga pada bidang kuantitatif, penelitian digunakan untuk menguji teori dan pada akhirnya mendukung atau menolaknya. Di bidang kualitatif, teori didorong oleh data dan muncul sebagai bagian dari proses penelitian. Perkembangan dari data saat dikumpulkan, dan ini adalah perbedaan dalam metode penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Demikian hasil dari review materi buku yang kedua. Terima kasih.